Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan juga di antaranya nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Syawal. Dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan. Dan ana ucapkan di pertemuan yang pertama ini di bulan Syawal setelah kita libur panjang, Pak ya. Banyak yang mudik dan rasa futur itu masih ada. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ta'at. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai waktu ini kita mulai menata kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita banyak makan, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Idul Fitri adalah yaumul farah wal akal, itu hari bergembira dan hari makan. Ya. Sehingga dengan banyaknya makan, mungkin banyak di antara kita yang berlebih-lebihan dalam makan. Sampai kalau pulang kampung itu Pak, kita berkunjung ke rumah saudara pasti ditawari makan. Kalau nggak makan nggak enak, ya. Tapi kalau makan baru saja tadi makan. Ada yang 3 kali, 4 kali sehari makan. Nah ini apa? Akan menimbulkan futur, rasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu sebab yang mendatangkan futur, rasa malas itu adalah banyak makan. Banyak makan, banyak tidur, ya, dan banyak ya berhubungan suami istri. Kalau suami istri, karena itu kita menata kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menata kembali semangat untuk menuntut ilmu syar'i sebagai bekal bagi kita untuk beramal, terutama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Salasatul Usul wa Adillatuha
tiga landasan pokok yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama bahwasanya kitab Usul Salasah ini tiga landasan pokok berisi tentang tiga perkara yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap orang yang meninggal di dalam kuburnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Al-Basmalah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali risalah beliau, kitab beliau yang ringkas ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga dijelaskan oleh para ulama, mengapa para ulama ketika mengawali atau ketika mereka menulis sebuah kitab, mereka mengawali kitab mereka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Salah satu di antara tujuannya adalah yang pertama, mengikuti Allah Subhanahu wa taala atau meneladani Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an dari surat yang pertama sampai dengan surat yang terakhir diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Al-Qur'an sebuah kitab. Al-Qur'an sebuah kitab. Sehingga para ulama mengawali kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ketika beliau menulis surat-surat untuk dikirim kepada para raja, raja Romawi, raja Mesir, ya, dan yang lainnya, maka beliau mengawali surat tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka disunnahkan ketika kita menulis sebuah kitab atau menulis sebuah surat itu untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan hanya itu saja, akan tetapi di setiap aktivitas kita, di setiap urusan kita, maka sangat dianjurkan untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada beberapa tujuan. Ya, banyak dalil yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Ya, ketika mau makan baca Bismillah. Ya, kemudian mau minum baca Bismillah, dan seterusnya. Yang diantara tujuannya adalah yang pertama adalah al-isti'anatu Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengawali setiap urusan kita dengan Bismillah, karena makna Bismillah itu kita meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan yang ingin kita kerjakan. Sehingga apabila kita awal dengan Bismillah, maka Allah akan mudahkan, ya, urusan kita, pekerjaan kita. Ini yang pertama. Karena al-ba di situ Bismillah itu maknanya adalah lil isti'anah, kata para ulama, untuk meminta pertolongan. Yang kedua adalah bertabarruk, yaitu meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah di dalam pekerjaan atau setiap aktivitas yang kita kerjakan. Supaya apa? Allah berikan keberkahan. Karena dalam sebuah hadis, ya, disebutkan, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan ucapan Bismillah, maka dia terputus. Maksudnya apa? Terputus dari keberkahan. Allah tidak berikan keberkahan di dalamnya. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 pembahasan. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 pembahasan. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah wajib untuk mempelajari ilmu, wa huwa ma'rifatullah, yaitu yang pertama wajib mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi, wajib mempelajari mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan wajib untuk mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, wajib untuk mengamalkannya. Atsalitsatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga adalah wajib mendakwahkannya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, yang keempat adalah wajib untuk bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Ini ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita masuk kepada penjelasan kalimat yang pertama, i'lam rahimakallah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan i'lam, pelajarilah atau ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang ucapan Syekh Muhammad, beliau mengatakan qauluhu i'lam, ucapan beliau ketahuilah, i'lam, kalimatun tusyiru ila al-ihtimami bil mawdu'i. Jadi sebuah kata yang disebutkan untuk menunjukkan kepada perhatian terhadap materi. Ketika beliau mengatakan i'lam, itu perintah kepada jamaah agar perhatian terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Perhatian dengan apa? Dengan memasang telinga baik-baik, dengan memfokuskan pikiran ya kepada apa yang ingin beliau sampaikan. Kenapa? Karena yang ingin disampaikan adalah perkara yang sangat penting, sehingga beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Dan dalam Al-Quran juga ada fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzanbika. Tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, dan seterusnya. Jadi kata i'lam ini adalah sebuah kata yang disebutkan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang penting. Fa idza qala i'lam, apabila seseorang mengatakan i'lam, ketahuilah, fa ma'nahu annal amra alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhimmun. Maknanya bahwasanya perkara yang akan disampaikan kepada kalian adalah perkara yang penting. Berarti nanti yang akan disampaikan oleh beliau perkara yang sangat penting bagi kita. Karena perkara yang berkaitan dengan agama, bahkan perkara yang berkaitan dengan usuluddin, masalah akidah, masalah yang menjadi sumber atau sebab yang paling besar keselamatan seorang hamba di dunia dari di akhirat. Fahadhil kalimatu tadullu ala ahammiyatil mawdu'i allati yabda'u biha fihi. Maka kata ini menunjukkan tentang pentingnya, urgensi dari materi yang akan disampaikan, yang diawali dengan i'lam. Ya. Jadi yang paling pertama sebelum menyampaikan sesuatu, maka apa? Menyampaikan kalimat
kepada jamaah, kepada murid-murid agar murid-murid itu fokus, ya, agar fokus, agar menyimak dengan baik. Ya, alhamdulillah kalau yang jamaahnya bapak-bapak sih fokus semua Pak ya, fokus mendengar. Kalau jamaahnya anak-anak Pak, ya nggak cukup dengan iklam. Secara bahasa beliau sebutkan fi'lu amrin minal ilmi. Jadi iklam itu bagi yang pernah belajar bahasa Arab ataupun yang belum, ini suatu ilmu bahasa Arab. Ini namanya fi'il amr, kata kerja perintah dari alima ya'lamu i'lam. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama ketika mensyarah atau menjelaskan kitab-kitab dalam kitab mereka sering menjelaskan dengan apa? Penjelasan bahasa Arab. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab. Bahkan mempelajari bahasa Arab minimal hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu kewajiban yang Allah wajibkan kepada sebagian kaum muslimin. Kalau sebagiannya sudah ada yang mengerjakan, gugur dosa yang tidak mengerjakan. Tetapi dia lebih utama dari amalan yang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah lebih utama dari yang hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, ya, kalau kita semangat di dalam mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah, maka kita harus lebih semangat untuk mengamalkan amalan hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena hukumnya wajib meskipun hanya kepada sebagian kaum muslimin, dan lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena kita semangati untuk apa? Puasa Syawal, ya. Puasa Syawal semua ya. Semangat kan? Kenapa kita bersemangat? Karena keutamaannya. Ya. Man shoma Ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, fakana kasyamid dahr, maka dia seperti puasa satu tahun, pahalanya 1 tahun, puasa 1 tahun, Masya Allah. Itu keutamaannya. Nah, mempelajari bahasa Arab juga memiliki keutamaan yang sangat penting. Hukumnya fardu kifayah, lebih utama dari puasa Syawal, lebih utama dari puasa Nabi Daud, lebih utama dari qiyamul lail, dari salat malam. Karena semuanya hukumnya sunnah, meskipun sunnah muakkadah, dan mempelajari bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Maka jemaah sekalian, semangat untuk belajar bahasa Arab meskipun usia kita masih muda, iya kan? Iya, masih muda. Dia kata alima ya'lamu ilman, ay ta'allam, maknanya adalah belajarlah. Iklan, belajarlah atau ketahuilah. Perintah untuk belajar, ya. Dan kita tahu perintah untuk belajar apa sumbernya adalah ayat yang pertama turun, ya. Iqra. Ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi adalah ayat yang berisi perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Sehingga anak-anak itu kalau mulai belajar, maka dia belajar Iqra, ya. Belajar Iqra. Iqra, perintah untuk belajar. Wal ilmu, apa sih ilmu itu? Kata beliau, huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi fil waqi'. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu.
Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya, yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita mengetahui sesuatu itu dan pengetahuan kita terhadap sesuatu itu benar, maka itu ilmu. Seperti apa? Seperti kalau kita ada yang bertanya, es itu rasanya apa? Dingin. Berarti apa? Itu ilmu, ya Pak? Ya. Kalau ada yang mengatakan, ada ditanya, es itu rasanya apa? Panas. Ilmu bukan? Bukan kan? Itu namanya al-jahlu nanti. Atau jahlun murakkab. Jadi mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Pak, Ka'bah di mana, Pak? Ka'bah di mana? Nggak ada yang tahu. Ka'bah di mana? Ada di mana? Di Mekah. Sebagian aja yang jawab itu. Yang lain takut jawab. Takut ditanya. Mana salah? Yang jawab di Mekah siapa? Tadi. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Tapi benar di Mekah? Kan belum pernah ke sana, belum tahu, belum pernah ke sana. Tapi nanti ilmu ada yang ilmu daruri, ada yang ilmu nadhari, nanti pembagian seperti itu. Tapi benar, karena Pak mutawatir, semua orang mengatakan begitu. Ya. Atau tasawwuru syai'i ala tabaqil waqi, atau gambaran terhadap sesuatu, namun gambar tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kalau benar maka itu ilmu, kalau enggak benar maka itu al-jahlu. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, itu ilmu. Dan yang lainnya, wa idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi atau tasawwuru syai'i ala khilafil waqi huwal jahlu wa huwa diddul ilmi. Dan sebaliknya, mengetahui sesuatu, ya, idraku syai'i, mengetahui sesuatu tetapi menyelisihi yang sebenarnya. Ini namanya jahlun. Apa jahil itu? Bodoh. Tapi yang dimaksud di sebelah dia adalah jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu adalah bodoh kuadrat. Apa bodoh kuadrat, Pak? Ada ilmu, ada kebodohan kan? Ada ilmu pengetahuan, ada kebodohan. Kalau ilmu tadi adalah mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Ketika disebutkan ini maka benar. Tapi bodoh itu adalah mengetahui. Bodoh itu ada 2, jahlun ada 2. Yang pertama jahlun basit, yaitu bodoh yang sederhana. Yang kedua jahlun murakkab, yaitu bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat apa dulu? Ini istilah yang populer dulu ini ya. Ya, bodoh yang kuadrat, mungkin dungu, bolehlah. Jadi bodohnya apa? Double. Bodohnya ganda. Kalau jahlun basit, bodoh yang sederhana, kata para ulama, adamul idraki bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui sama sekali. Itu bodoh, enggak tahu. Misalnya ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? Kalau mengatakan 2, berarti apa? Ilmu. Benar kan 1 tambah 1? 2. Ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti ilmu. Karena memang 1 tambah 1 2. Enggak Ustaz, 0 katanya. 0. Ada kucing, ketemu kucing 1 katanya. Jadi 0. Anda itu bukan itu, ya. Tapi kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Ini namanya jahlun, tapi jahlun basit. Dia enggak tahu sama sekali. Dia jawab apa? Enggak tahu. Namun ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 3. Inilah yang namanya jahlun murakkab, yaitu bodoh yang kuadrat, double. Kenapa? Dia sudah enggak tahu, dan dia enggak tahu bahwasanya dirinya enggak tahu. Artinya
So tahu mana yang lebih baik antara jahlun basit dengan jahlun murakkab, bodoh biasa dengan bodoh yang kuadrat? Bodoh biasa. Ya. Dan bodoh seperti itu kalau memang ya dia belum mengetahui sama sekali, tidak tercela ketika dia mengatakan la adri wallahu a'lam. Yang tercela adalah ketika dia tidak tahu kemudian apa? Seakan-akan tahu lalu dia menjawab. Dan ini yang berbahaya. Dia mengatakan ya, wa naqulu wallahu a'lam bimastabah alaina ilmuh. Dan diantara manhaj akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu terhadap perkara yang masih samar bagi kita. Jadi kalau kita ditanya suatu perkara masih samar jawabannya, kita katakan Allahu a'lam. Apalagi kalau kita tidak tahu sama sekali, maka kita katakan apa? Wallahu a'lam. Dan itu tidak tercela. Bahkan ada riwayat bahwasanya Imam Malik, semua para ulama dahulu semua orang kenal Imam Malik, ya gurunya Imam Syafi'i, ya Imam Masjid Nabawi pada zamannya, dan Imam Darul Hijrah. Beliau ma'ruf dengan keilmuan beliau dalam ilmu hadis. Lalu pada suatu hari ada orang yang datang dari jauh melakukan perjalanan sekian hari dengan membawa pertanyaan, beberapa sekian puluh, 40 pertanyaan kaumnya, penduduk desanya, tentang masalah fikih, masalah agama. Nah ketika sampai, maka beliau tanya, yang pertama bisa jawab, yang kedua bisa dijawab, yang ketiga dijawab. Setelahnya itu beliau mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ini Imam Malik. Ya. Lalu orang tersebut kecewa dengan apa? Dengan jawaban beliau. Kenapa banyak wallahu a'lam? Dia sudah datang dari jauh-jauh ya, berhari-hari ya, dengan membawa pertanyaan dari masyarakatnya, dari kaumnya, lalu hanya sekian 3 atau sekian yang dijawab ya, dari sekian puluh. Lalu beliau mengatakan ya, sampaikan kepada ya, kaummu bahasanya Malik bin Anas jahilun, jahil. Ini bentuk ketawaduan beliau. Di antara salah satu bentuk ketawaduan seorang alim adalah ya ketika ditanya tentang perkara agama enggak tahu, maka apa? Menjawab wallahu a'lam. Karena menjawab sesuatu yang tidak tahu sangat berbahaya. Dahulu pernah kita jelaskan tentang apa? Kisah orang yang telah membunuh 99 nyawa. Iya. Dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah membunuh 99 nyawa dan ingin bertobat kepada Allah, lalu bertanya kepada orang-orang, "Dullani ala a'lami." Ya, ahli al-ard. Tunjukkan aku kepada orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Kemudian pertama ditunjukkan kepada seorang abid, ahli ibadah. Didatangilah tuh ahli ibadah. Kemudian diceritakan, ya, sesungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa dan aku ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah masih atau Allah akan menerima taubatku? Dia jawab apa? Tidak. Ya, dia jawab tidak. Ini jahil. Jahilnya jahil murakkab. Ya. Kalau dia nggak tahu, mestinya apa? La adri. Nggak tahu. Tanya kepada yang lain. Seperti itu. Itu lebih selamat. Tetapi dia menjawab apa? Tidak. Allah tidak akan menerima taubatmu. Lalu dibunuh. Membahayakan orang jahil murakkab ini. Kenapa? Yang pertama, kebodohan jahil murakkab itu mencelakai diri sendiri.
sehingga Abi tadi terbunuh dengan ucapannya. Ya. Yang kedua, bisa menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena orang yang tadi ingin bertaubat kepada Allah, padahal Allah itu akan menerima taubat hambanya dengan beberapa syarat, belum melewati kerongkongan rohnya, nyawanya. Kemudian apa? Matahari belum terbit dari arah barat. Allah masih menerima taubat hambanya. Tapi ketika dijawab Allah tidak akan menerima taubatmu, dia akan putus asa. Kalau begitu, ya sudah. Kalau Allah tidak akan membunuh terus, akhirnya dibunuh kan? Tetapi dia tidak putus asa. Masih bertanya kepada orang-orang untuk ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Lalu ditunjukkan kepada betul-betul orang yang berilmu. Lalu bertanya, saya telah membunuh 100 nyawa dan saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menerima taubatku? Lalu alim tersebut mengatakan, iya. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya apa? Allah akan terima taubat sebesar apapun dosa. Sebesar apapun dosa. Nah, alim ini kan mengetahui dari ayat, ya, dari kitab yang Allah turunkan atau dari Nabi. Kalau tidak salah, kisahnya terjadi pada zaman Nabi Musa. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat engkau harus pindah dari kampungmu yang buruk kepada kaum Fulaniyah, di mana di sana banyak orang-orang yang soleh yang hidup di sana. Pergilah ke sana dan hiduplah bersama mereka dan beribadahlah di sana. Pergi akhirnya, selamat itu orang berilmu. Ya. Pergi lalu di tengah jalan Allah wafatkan. Itu kisahnya kan. Lalu Allah masukkan surga. Kisah singkatnya. Ya. Ini bedanya dengan al-ilmu dengan al-jahlu, kebodohan. Ada bodoh yang biasa dan ada yang bodoh yang double. Mau pilih mana, Pak? Ya ilmu tentunya. Ya. Tentunya ilmu. Nah, kita harus berilmu, perintah untuk berilmu. Qauluhu rahimakallah. Lalu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatimu. Hada du'aun li talibil ilmi. Ini doa bagi penuntut ilmu. Jadi di antara kasih sayang para ulama kepada kita adalah ketika kita baca kitab ini, kita didoakan oleh beliau. Dan yang mendapatkan doa hanyalah orang yang belajar kitab beliau. Kenapa? Baca i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kan doa dari beliau. Meskipun beliau sudah wafat, di dalam kitabnya ada doa bagi penuntut ilmu. Fasyaikhu yad'u li talabatil ilmi bi an yarhamahumullah. Dan Syekh dalam kitab ini mendoakan kepada para penuntut ilmu, pada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Wa an yulqi alaihim rahmatahu subhanahu wa taala. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, para talabatul ilmi. Dan ini diantara ciri tulisan-tulisan beliau. Kalau kita baca Al-Qawaidul Arba juga seperti itu, didoakan oleh beliau. Fahada fihi talattufu minal muallimi bil muta'allim. Ini adalah salah satu bentuk kelemah lembutan dari seorang guru kepada muridnya. Jadi di antara salah satu ya sifat yang semestinya ada pada seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz, ya, maka banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya, mendoakan kebaikan untuk jamaahnya. Ini adalah salah satu bentuk adab, ya, mendoakan, bukan hanya ngajar terus, karena hidayah juga perlu diminta, ya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tambah hidayah, dan juga kepada jamaah sekalian. Wa annahu yabda'u bil kalami thayyib wa du'a'is salih
hatta yu'aththira dzalika fihi wa yuqbila ala muallimihi. Dan bahwasanya beliau memulai ucapan dengan ucapan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a'is shalih. Lalu dengan doa yang baik. Hatta yu'aththira dzalika fi, sehingga apa? Sehingga nanti akan berpengaruh, memberikan athar, pengaruh kepada jamaahnya. Ya, Allah melimpahkan rahmatnya, ya, Allah memberikan ilmu, dan juga sehingga apa? Jamaahnya akan apa? Akan mendengar, akan siap menerima ilmu. Ya, ini diantara adab yang diajarkan kepada para ulama. Ya. Sehingga ya, seorang muallim, seorang ustaz, ya, di antara adabnya yang pertama ketika adalah mendoakan, saling mendoakan, ya. Dan secara tidak sadar sebenarnya sesama muslim kita saling mendoakan ketika ketemu. Iya dapat. Apa doanya? Nah itu, Assalamualaikum. Itu kan sudah doa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepada kalian. Itu sudah doa. Masya Allah. Amma idza bada al muallimu bil kalamil qasi wal kalami ghairil munasib fa inna hadza yunaffiruhu. Adapun kalau seandainya seorang guru dia mulai dengan kalimat yang kasar, keras. Tolong Pak, maju dah. Jangan di belakang semuanya. Maju. Ya, keras misalnya. Dengan kasar. Baru masuk sudah. Tolong yang senderan jangan senderan. Dengan kasar misalnya. Ya. Nah, ini apa? Atau dengan kalimat yang enggak sesuai. Ini akan menjadikan orang itu lari, enggak mau nerima nasihatnya. Ya. Ya kalau kita maklumi yang apa? Ya memang lebih baik untuk apa? Untuk duduk di depan, ya. Bagi yang bersandar, ya kita maklumi. Cara yang wajib atas setiap pengajar, atas setiap orang yang berdakwah kepada Allah. Wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan wajib kepada setiap orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, at-talattufu ma'a man yukhatibuhu. Maka apa? Maka dia bersikap lemah lembut kepada orang yang dia dakwahi. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Sebagian mengatakan hikmah itu dengan lemah lembut. Lihat bagaimana dakwah Nabi SAW kepada seseorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ketika datang ke Masjid Nabawi, ya, baru datang langsung kencing di pojok masjid. Kencing di pojok masjid. Coba Pak, kalau ada orang kampung sini, ya, orang kampung kan biasanya apa? Temperamental, ya, adabnya kurang, badui, makanya ada badui, ya, nggak sopan. Lalu kencing di situ Pak, atau memelin, kencing di pojok, ya, kencing di pojok. Oleh karena itu Pak, ketika melihat orang badui kencing di pojok masjid, para sahabat langsung menghardiknya. Pokoknya jangan kencing di situ, gitu kan. Maka Nabi SAW lalu menghentikan para sahabat. Berhentilah, tunggulah. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil air, 1 ember air, suruh disiram. Melihat itu orang Badui tersebut apa? Langsung luluh hatinya melihat sikap Nabi SAW. Biarkan kencing dulu, karena orang Badui. Kalau seandainya ditegur, ya, atau dihardik, itu madaratnya lebih besar. Kencingnya jadi kemana-mana bisa jadi. Sudah gitu apa? Dia nanti yang awalnya ingin belajar Islam, ingin
ya, menerima hidayah, akhirnya menjadi lari. Oleh karena itu setelah itu apa? Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa? Mendoakan kebaikan untuk Nabi dan untuk dirinya. Yang lain enggak didoakan. Yang lain tidak didoakan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus lemah lembut. Insyaallah kita semua berdakwah. Paling tidak minimal berdakwah kepada keluarga, kepada orang tua kita. Karena mereka yang paling berhak, pertama kali yang paling berhak untuk kita dakwahi, keluarga kita. Orang tua kita kalau masih misalnya jauh dari syariat, ya, belum sholat, kita dakwahi pelan-pelan. Dengan hikmah, dengan lemah lembut, dan dibantu dengan doa. Paling sulit Pak dakwah kepada keluarga, paling sulit. Ya, orang tua masih meninggalkan sholat, apalagi ada juga orang tua yang masih melakukan kesyirikan, berat Pak. Lihat dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam surat Maryam disebutkan. Dalam surat Ibrahim juga disebut tadi beliau bersabar, ya, paling berat. Tetapi mereka orang yang paling berhak untuk kita dakwahi, untuk kita ajak masuk surga, untuk kita selamatkan orang tua kerabat kita, dakwahi perlahan-lahan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, bantu dengan doa, doa. Dan alhamdulillah saya dahulu juga begitu, ya. Sering mendoakan supaya saudara punya perilaku ini lebih mudah untuk diterima. Sikap lemah lembut itu lebih disukai oleh manusia daripada sikap kasar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa, ya, sesungguhnya kelemah lembutan itu, ya, tidaklah kecuali mendatangkan, ya, marifku, maka narifku ila zanah wala yunzau ila syanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada seseorang kecuali akan membaguskannya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan itu dari seseorang atau dari suatu kecuali apa? Akan memperburuk. Ya, jadi lemah lembut, ya, walaupun tidak harus selalu lemah lembut. Likulli maqalin maqamun, ya, sesuai dengan kondisinya. Amal mu'anidu wal mukabiru fa inna hadza lahu khitabun akhar. Adapun orang yang membangkang, orang yang sombong ketika didakwahi, maka metodenya berbeda. Tetapi ketika pertama kali kita dakwah mengajak orang, asalnya dengan apa? Lemah lembut. Namun ketika kita dapati orang yang kita dakwahi, orang yang sombong misalnya, menolak kebenaran, bahkan membantah, maka metode mendakwahinya dengan cara yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala Allah taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Ya, penting kita mengetahui siapa ahli kitab itu karena berlaku hukum-hukum syar'i, ya Pak. Ya, seperti menikah, dibolehkan laki-laki menikah dengan wanita kitabiah. Ya, kemudian makanan sembelihan mereka. Janganlah kalian mendebat ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu, dan ucapkanlah amanna, kami beriman billadzi unzila ilaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Wa unzila ilaikum, dan juga kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu apa? Taurat kepada Yahudi,
Injil kepada Nasrani. Kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga beriman kepada apa? Kitab yang Allah turunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menyembah Allah. Orang-orang Nasrani menyembah Allah. Menyembah Allah enggak? Menyembah Allah. Kaum muslimin menyembah Allah. Hanya saja apa bedanya? Orang Yahudi menyembah Allah. Orang Nasrani menyembah Allah. Orang Muslim menyembah Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, ya, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan orang Yahudi menyekutukan Allah dengan siapa? Uzair. Ya, seorang nabi, tetapi mereka kultuskan sehingga diangkat derajatnya menjadi apa? Derajat Tuhan atau anak Tuhan. Orang Nasrani menyembah Allah tetapi menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga dengan ibunya. Ya, mereka mengakui adanya 3 Tuhan, sadisun salasa. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, itu ya. Ya, itu. Adapun kaum muslimin maka hanya menyembah satu Tuhan saja, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kami beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada kami dan juga pada kalian, dan Tuhan kita satu. Ayo kita sembah Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzina zalamu min ahlil kitabi wa anadu wa kabaru haula'i la yukhatabuna billati hiya ahsanu. Adapun orang-orang yang zalim dari kalangan ahli kitab, dari orang-orang yang membangkang, yang sombong, maka mereka tidak diajak bicara, tidak didakwahi dengan cara yang lebih baik. Bal yukhatabuna bima yardaquhum, akan tetapi diajak atau didakwahi dengan kalimat yang bisa membuat hati mereka itu apa? Hati mereka itu menerima. Qala ta'ala, atau membuat hati mereka itu kembali. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kalau terhadap orang kafir yang mereka membangkang, mereka menentang, maka dengan keras. Dengan apa? Diperang. Kalau sekarang lawannya siapa? Israel itu sangat sulit untuk didakwahi. Hujjati wal kalami waraddi alaihim bil gildah. Akan tetapi mereka diperangi dengan hujjah, dengan dalil-dalil, ya, dengan ilmu, dengan kalimat-kalimat, dengan bantahan secara keras. Ya, orang-orang munafik. Ada yang nampak orang-orang munafik memiliki sifat-sifat munafik di negeri kita. Ngakunya Islam tetapi apa? Membenci Islam, membela kafir. Itu ciri-ciri kemunafikan. Itu kepada orang-orang munafik dalam diri mereka qaulan baligho, yaitu ucapan yang menjadikan mereka takut. Haula'i lahum khitabun khasun. Mereka itu, dakwah kepada mereka itu kalimatnya khusus. Li'annahum ahlu inadin wa mukabaratin. Karena mereka membangkang. Wala yuridunal haq, dan mereka tidak menginginkan kebaikan. Bahkan di kalangan mereka itu punya ilmu. Belajar. Ada yang dulu kan belajar di Libya, tapi nggak sampai lulus. Dengan kalimat yang lemah lembut dan kalimat yang kasih sayang.
penuntut ilmu. Li'annahu yuridul haqq, karena dia menginginkan kebenaran. Wa yuridul ilma wal faidah, dan dia menginginkan ilmu dan faidah ilmu. Jadi ketika kita berilmu, mendakwahkan kepada orang itu disesuaikan dengan orangnya. Kalimun nas biqadri uqulihim. Ya. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan kadar akalnya, dengan sifat mereka. Sehingga perlu bagi orang yang berdakwah itu mengetahui yang namanya fiqh dakwah. Fikih dakwah. Dakwah di tempat ini gunakan kalimat-kalimat yang sesuai. Di tempat ini beda lagi. Jangan ketika dakwah di tempat umum, orang-orang yang masih banyak menyembah kubur misalnya, masih melakukan apa? Bid'ah, ya. Mereka orang awam nggak tahu. Lalu dengan apa? Dengan kalimat bid'ah, ini syirik, ini bid'ah. Ya, maka dijamin akan diusir. Dahulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, masih berkaitan dengan ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Barangkali ada yang boleh tanyakan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.